Selamat datang di Bincang Velox. Bersama saya Gina Wardani. Pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan tentang Undang-Undang Pemilu. Sudah hadir bersama kita Dr. Kapitra Ampera. Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke. Baiklah pemirsa, acara ini terselenggara sudah dengan menyertakan protokol kesehatan. Untuk kenyamanan, saya akan melepas masker saya. Baik Bapak, Undang-Undang Pemilu haruskah direvisi? Banyak sekali pertanyaan yang datang dari masyarakat dan juga dari banyak pihak, terutama tentang revisi Undang-Undang Pemilu. Mungkin di sini Bapak bisa menjawab sebagai pengamat politik. Pertanyaan pertama adalah, apa tanggapan Bapak terkait dengan pencabutan rencana revisi UU Pemilu dari Prolegnas 2021? Saya pikir begini, ada polemik. Sebenarnya itu adalah bungkusan dari ambisi atau nafsu ingin berkuasa dari dua partai yang menamakan diri partai oposisi. Yang mereka ingin coba bongkar kembali itu pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ya, tentang pemilihan kepala daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada dua fokus yang mereka inginkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Pasal 201 itu harus direvisi ya, agar pilkada tidak dilakukan setelah serentak 2024. Sehingga masa jabatan yang kepala daerah yang habis 2001 atau 2002, 2003 tetap diselenggarakan pemilu. Stressingnya adalah bagi Jakarta, Jawa Barat, ya, dan Jawa Tengah. Di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu belum diterapkan. Lalu mereka sudah minta evaluasi. Itu logika hukumnya nggak ada tuh. Ya. Undang-undang itu bisa dievaluasi apabila pelaksanaannya banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Sementara Undang-Undang Nomor 10 2016 itu baru akan dilaksanakan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah di 2024 secara serentak. Ya. Ada kekhawatiran dari yang saya katakan tadi, nafsu berkuasa itu, ambisius begitu, bahwa ada calon, katakanlah dari PKS, menginginkan Anies sebagai perspektif untuk presiden 2024. Karena masa jabatannya habis 2022, mereka desak supaya ini undang-undang direvisi agar memberi ruang kepada Anies untuk punya panggung, agar dia pertama bisa menguatkan potensi logistik pemilu, finansial pemilu, lalu terus menyebarkan kampanye dalam kekuasaan. Ini kejahatan negara sebenarnya. Dia nggak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan personal atau kepentingan kekuasaan yang lain. Ya. Dia khawatirkan itu kalau dia 2002 tidak menjabat, maka dia akan kehilangan momentum dan kehilangan panggung untuk meneruskan tari politiknya. Ya. Di sisi lain ada yang namanya Partai Demokrat. Ya. Sekarang lagi acak kadut. Rumit. Dia ingin majukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 222 yang memberikan syarat 20% hasil pemilu threshold itu yang bisa mengajukan calon presiden. Dia menginginkan 0%. Ya. Kalau
0% determinasi politiknya adalah, maka ada 2 juta calon presiden. Saya juga akan bikin partai. Karena tidak ada perlu ada persyaratan ada kursi di parlemen. Ya. Maka semua orang akan mencalonkan. Nah, di dunia manapun, katakanlah lokomotif negara demokrasi itu Amerika, itu cuma jalan 2. Ini tanda bahwa partai ini tidak kompetitor, tidak mampu bersaing memenangkan hati pemilihnya, sehingga dia ingin membypass undang-undang. Kalau ini kita akomodasi, maka negara ini rubuh. Dan orang-orang yang tidak sependapat dengan undang-undang yang telah mereka sahkan, lalu dirubah atas kepentingan. Jadi saya pikir kedua undang-undang ini tidak punya relevansi untuk diperbaiki. Baik Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi terkait dengan memenangkan hati masyarakat. Tapi kalau kita baca di berita dan sudut pandang yang sudah dibuat media dan apa sebagainya, kan seolah-olah memang undang-undang ini harus direvisi begitu Pak. Adakah alasan yang sangat kuat yang mungkin Bapak bisa sampaikan sekarang kepada masyarakat, alasan mendasar mengapa pemerintah menolak revisi undang-undang pemilu tersebut? Alasan yang maksud saya bisa diterima. Urgensinya apa? Urgensi undang-undang ini direvisi apa? Terus pemerintah saya pikir sudah tepat. Fokus pemerintah itu menanggulangi COVID. Recovery ekonomi. Ya. Law enforcement, menegakkan hukum. Gunanya apa? Social welfare. Untuk memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Bagaimana undang-undang belum diterapkan, belum dilaksanakan, lalu dievaluasi. Ya. Evaluasi itu dilakukan apabila suatu produk itu lebih banyak kecacatannya, lebih banyak kemudaratannya, sehingga perlu dievaluasi. Belum ada penerapannya. Ya. Bagaimana harus dievaluasi? Belum dilaksanakan undang-undang sudah dievaluasi. Ya. Maka saya pikir sikap pemerintah itulah sikap yang benar secara konstitusi. Ya. Evaluasi itu dilakukan setelah ada pelaksanaan. Sebelum ada pelaksanaan, maka tidak relevan. Yang kedua adalah tidak mungkin undang-undang itu harus mengakomodir orang per orang, partai per partai. Karena undang-undang itu bersifat generalis, bersifat umum, dan dia permanen. Jadi kalau dia ada sekelompok orang, lalu berasa kehilangan kesempatan, kalau merasa undang-undang ini tidak menguntungkan dia, terus kita robah. Jadi kekacauan politik. Kalau kekacauan politik terjadi, ya bangsa ini juga jadi kacau, jadi traffic. Ya. Kalau kita di lampu merah gitu, perapatan lampu merah mati, ya kayak begitu bangsa ini jadinya. Ya, jadi traffic. Nah, saya pikir cara pemerintah hari ini itulah cara yang sebenarnya diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar. Sudah merupakan keputusan yang tepat untuk tidak melakukan revisi tersebut, ya kan Pak? Sangat tepat untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas hukum undang-undang. Karena ada teori, ya, hukum itu harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan kepada sebagian masyarakat. Ya. Baik Pak, dalam framing yang berbeda seperti Bapak katakan tadi, belum dilaksanakan tapi sudah minta evaluasi. Dalam framing yang berbeda di media itu, mereka mengangkat tentang pemilu yang sudah terselenggara pada tahun 2019, tentang banyak korban itu. Mungkin evaluasi maksudnya diambil dari yang sudah terjadi itu, apakah itu bisa dijadikan alasan? Orang kalau nafsu ingin berkuasanya dominan, maka dia kehilangan common sense. Bahwa kita harus bedakan mana regulasi, mana yang operasi. Ya, undang-undangnya tidak jelek. Ya. Sekarang tinggal bagaimana membantu KPU mendesain ulang, membuat simulasi agar peristiwa-peristiwa Pilpres kemarin, ya, yang berbarengan dengan
pemilihan legislatif itu tidak terulang. Ya, kan sampai hari ini kita belum menemukan angka yang konkret yang katanya mati sekian-sekian. Karena apa? Karena ini kan opini yang dibangun untuk mendiskreditkan pemerintah, sehingga yang disalahkan sekarang undang-undang. Ya kalau atapnya bocor, jangan rumahnya dirobohin, ganti aja sengnya. Ya kan? Perbaiki tata kerja KPU, lalu dikoordinasinya lebih intensif, lebih instan dengan institusi vertikal dan horizontal. Itu soal teknis, bukan soal regulatif, bukan soal undang-undang. Undang-undangnya sudah bagus, berapa cost yang bisa kita tekan kalau pemilu serentak itu, ya. Berapa tingkat kerawanan nasional kalau pemilu itu harus digelar setiap bulan. 514 kabupaten, kota, dan 34 provinsi. Nah kalau itu tiap tahun kita pilkada terus, potensi konfliknya lebih besar. Betul. Untuk itu disatukan dalam satu waktu, sehingga titik fokus aparatur negara ada pada satu momen. Tidak semua penyelenggaraan pemilu itu kosnya besar. Kalau setiap tahun harus ada pemilu, maka konflik di tengah masyarakat akan terus tidak pernah selesai. Perbedaan politik itu akan menimbulkan kerawanan sosial, bisa horizontal konflik. Itulah gunanya disatukan. Ya, serentak diadakan supaya jika ada yang kalah tidak berlarut-larut. Kekalahan itu dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara maupun dalam pemilih. Itu yang diantisipasi sebenarnya oleh masyarakat. Tapi ide ini sudah tertuang dalam undang-undang, ada saja bromocorah politik. Apakah dia dalam partai atau di luar partai, yang tetap menggoyang stabilitas ini terus-menerus. Ya. Nah orang-orang seperti ini harusnya dialiniasi oleh pemilih, disingkirkan, gak usah dipilih itu partai. Kenapa? Karena keamanan masyarakat itu jauh lebih penting, keselamatan masyarakat itu jauh lebih penting dari segala aktivitas politik. Karena tujuan negara ini melindungi segala tumpah darah masyarakat. Nah, itu amanah konstitusi. Preambul dari konstitusi mengamanahkan kepada presiden penyelenggara negara. Baik, Pak. Ada pertanyaan lain yang muncul terkait dengan kekosongan jabatan. Jika pemilu tetap dilaksanakan secara serentak tahun 2024, bagaimana dengan kekosongan 270 jabatan pimpinan daerah? Ini orang yang membangun framing narasi seperti ini, saya bingung, dia punya otak apa nggak ada ya? Pertama, harus dibedakan apa itu pejabat sementara, apa itu pelaksana harian, apa itu namanya pelaksana tugas, ya, apa namanya penjabat. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu pasal 201 ayat 9 mengatakan penjabat. Kalau penjabat itu sama dengan gubernur definitif, bupati definitif. Dia diangkat oleh presiden, dilantik oleh menteri dalam negeri. Dia bukan pelaksana harian, dia diberikan delegasi, authority of delegation namanya. Ada kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah kepada penjabat itu, sehingga dia berfungsi sebagai gubernur sesungguhnya. Dia tidak kehilangan kewenangan sama dengan kewenangan yang ada dipegang oleh gubernur yang dipilih melalui pemilu. Itu bedanya. Jadi tidak ada kewenangan terbatas, jadi tidak ada kevakuman kekuasaan di situ. Jadi dia akan meneruskan ya pelaksanaan sama dengan gubernur definitif. Itu hati-hati. Itu jangan terus masyarakat disesatkan sehingga bahwa pelaksana gubernur, pelaksana wali kota, bupati wali kota itu punya kewenangan terbatas, tidak bisa mengeluarkan anggaran, tidak bisa begini. Itu bohong. Itu lie of public, itu pembohongan publik.
Orang-orang seperti ini harus dimasukin di kandang kuda, diikat. Ya, penjabat gubernur itu adalah orang yang punya kewenangan yang sama dengan gubernur definitif. Ya, itu kata undang-undangnya. Jadi tidak ada amputasi kewenangan, tidak ada pembatasan kewenangan. Dia tetap punya kewenangan yang leluasa sebagaimana diamanahkan undang-undang pemerintah daerah. Iya. Berarti itu bukan permasalahan yang besar ya Pak tentang kekosongan Tidak jabatan. ada permasalahan karena tidak ada kekosongan jabatan. Tetap ada orang yang di situ yang bisa mengendalikan semuanya. Artinya begini, orang yang menjadi penjabat itu adalah gubernur yang sesungguhnya. Bedanya dia tidak dipilih oleh masyarakat, dia diangkat oleh presiden yang mempunyai delegasi, yang punya kewenangan. Ya. Jadi tidak ada kekosongan pemerintah, tidak ada kekosongan pemerintah daerah. Jadi kita harus kembali sekarang, harus sampaikan ke masyarakat. Tidak ada kevakuman, tidak ada kekosongan, tidak ada pembatasan kewenangan. Ya. Karena ini bukan pelaksana harian atau pelaksana tugas, ini penjabat. Ini penjabat gubernur, penjabat wali kota, penjabat bupati. Ya. Dasar hukumnya pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ya. Baik Bapak, lalu bagaimana seharusnya masyarakat melihat polemik revisi UU ini agar tidak terjebak dengan sentimen negatif yang tadi sudah Bapak sampaikan? Ya, kita ini cara mengedukasi masyarakat. Iya. Masyarakat belum tentu membaca semua isi pasal-pasal dari undang-undang itu. Iya. Tapi ada kelompok-kelompok yang terus mendisepsen informasi, disinformasi, menyesat informasi ke masyarakat untuk kepentingan-kepentingan politik. Yang ujungnya kan kekuasaan saja. Iya. Dan itu memang harus seperti ini. Kita harus edukasi, kita harus sebarkan amanah undang-undang itu dengan letterlah, dengan sebenarnya, sehingga tidak ada lagi informasi-informasi yang menyesatkan. Karena cara berpikir seseorang ditentukan oleh informasi yang diterimanya. Perilaku orang ditentukan oleh cara dia berpikir. Jadi kalau informasi yang dia terimanya salah, maka cara berpikirnya salah, maka perilakunya juga salah. Inilah yang harus kita terus sosialisasikan, terus kita edukasi masyarakat, terus kita himbau media-media supaya dia memberitakan yang benar. Lalu kita kawal dengan penegakan hukum yang pasti dan rigid. Harus ada sinergitas dari aparat juga ya Pak berarti? Semua orang, semua institusi pemerintah harus bertanggung jawab tentang kelangsungan bangsa ini dalam kedamaian. Baik pemirsa, sejak tadi Bapak Dr. Kapitra Ampera sudah menyampaikan begitu banyak alasan haruskah direvisi Undang-Undang Pemilu ini. Yang pertama, undang-undang tersebut belum dilaksanakan tapi sudah diminta evaluasi. Ini tentu saja sudah tidak benar. Kemudian, jika dilihat dari skala prioritasnya, masih banyak persoalan negeri ini yang harus kita urusi, bukan hanya sekedar pemilu. Masih ada COVID, permasalahan radikalisme, dan juga yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Gina Wardani dan Bapak Dr. Kapitra Ampera pamit undur diri. Terima kasih.